Yang pada saat ini sedang didorong oleh pemerintah adalah bagaimana caranya supaya rumah harganya terjangkau. Yaitu tadi ada beberapa konsep dan juga bagaimana sih caranya untuk membiayai. Istilahnya kayak nampaknya negara sedang mau pasang badan berkaitan dengan sektor perumahan. Salah satunya adalah untuk menyelesaikan backlog alias masyarakat yang nggak punya rumah. Di sisi lain untuk memberikan multiplier effect karena sektor perumahan turunan industrinya sangat banyak begitu. Pertanyaannya, kita kan sudah mendengar ada beberapa MOU atau penandatanganan atau kesepakatan dengan beberapa pihak, bahkan beberapa negara, pemerintah yang katanya mau membantu juga nih program 3 juta rumah ini. Katakanlah kemarin yang baru datang ada Turki, ada MOU berkaitan dengan perumahan, kemudian katanya ada Arab Saudi, kemudian China, Singapura, begitu. Jadi sebenarnya skemanya bagaimana dan apa sih yang akan dinikmati oleh masyarakat keuntungannya apabila memang benar begitu pemerintah-pemerintah dari negara-negara lain ini benar membantu Indonesia untuk membangun 3 juta rumah per tahun? Ya kalau dari yang terakhir misalkan Qatar ya, yang sudah jelas MOU di istana bahkan waktu itu kan dari keluarga kerajaan Qatar juga ya. Dan itu pun ketika itu masih menjadi pertanyaan kan lahannya di mana. Nanti lahannya katanya ada misalkan yang terkait dengan BUMN, misalkan aset-asetnya tanahnya KAI, misalkan atau kemudian Setnek misalkan di sekitar Senayan itu kan beberapa itu kan asetnya Setnek kan artinya punya negara gitu. Jadi kalau saya lihat ya komitmen masih sebatas ya komitmen gitu, tapi tindak lanjutnya ini yang sebenarnya saya juga menantikan gitu setelah MOU itu tuh apa eksekusinya bagaimana? Tahapannya seperti apa, kemudian siapa masyarakat yang berhak menerima. Betul. Memang katanya ini kan program untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian nanti akan jadi masalah lagi ketika yang dibangun ternyata rumahnya bukan tapak, ternyata rumahnya susun. Ternyata masyarakat nggak appetite-nya kurang karena kebanyakan kan saya rasa mayoritas masyarakat Indonesia tuh masih merasa bahwa rumah itu ya tapak. Karena kan terbukti juga dari beberapa proyek yang bagus-bagus itu di TOD segala macam, toh juga nggak laku juga gitu. Padahal karena harganya nggak terjangkau. Harganya nggak terjangkau, padahal lokasinya sudah sangat premium misalkan, aksesnya langsung. Kualitasnya bagus. Kereta, iya aksesnya langsung kereta misalkan. Tapi memang harga dikelola ini yang langsung sama BUMN. Betul, jadi aman lah bahasanya gitu dari sisi legalitas segala macam. Memang masih apa ya? Saya pikir PR perumahan ini banyak banget gitu loh. Jadi pemerintah juga saya melihat mungkin dari kepemimpinan Pak Ara ya dari Marwar Sirait mungkin dia mencoba mencari solusi itu satu-satu gitu. Jadi misalkan dari sisi pembiayaan tadi kita sempat singgung soal BI, lahan dia datang ke kejaksaan misalkan. Jadi mungkin sambil ya ngecek-ngecek juga kan belusukan ke Bogor. Beberapa kali reporter kita kan juga datang ya. Terus kemudian datang ke misalkan waktu itu dengan Pak Aguan itu ya di Tangerang misalkan. Banyak mungkin saya lihat masih masih mencari bentuk lah. Kira-kira ya harapannya memang endingnya kan ada roadmap ya kemudian seperti apa gitu untuk membangun 15 juta rumah dalam 5 tahun ini gitu. 15 juta rumah itu adalah mimpi besarnya begitu ya. Tapi target awalnya adalah tadi sekitar 220.000 rumah terlebih dahulu. Nah pertanyaannya mungkin saya akan bertanya ke basic lagi. Kita tahu bahwa pada saat ini ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Ada pemberitaan bahwa ada PHK di mana-mana dengan kondisi pada saat ini seperti ini. Kalau saya jadi masyarakat, saya nggak punya uang atau uang saya terbatas, saya nggak akan beli rumah dulu, saya akan beli makan dulu begitu. Nah pertanyaannya adalah bagaimana akhirnya pemerintah bisa memperbaiki situasi ini, yaitu supaya ya percuma dong kalau nanti rumahnya sudah dibangun, katakan harganya terjangkau begitu, lebih terjangkau, tapi akhirnya terjangkau di berapa juga kan? Di berapa juga pertanyaannya dan kualitasnya seperti apa, lokasinya seperti apa, karena kan kalau kita bicara soal lokasi itu berkaitan juga dengan kos masyarakat. Transportasi yang setiap hari harus dikeluarkan. Belum infrastruktur penunjang. Belum infrastruktur penunjangnya. Apakah memang sudah cukup baik atau tidak? Nggak mungkin cuma rumah aja. Pasti kan harus dibuat infrastruktur lain gitu. Seperti sekolah, rumah sakit, transportasi umum, seperti apa. Sebenarnya pertanyaannya adalah bagaimana akhirnya membuat masyarakat mau dan mampu untuk membeli rumah. Silakan Mas Davi. Nah ini memang ya kayak tadi Mas Iqbal sempat utarakan juga. Kalau PR di sektor properti itu kita gede banget. Kayak mau dibikin rumah vertikal, cuma jadinya appetite-nya kurang. Karena masalah
hak sertifikat hak tanah sama hak guna bangunan itu juga jadi perdebatan. Karena masih menganggap juga rumah itu bisa diwariskan segala macam. Sementara kalau itu cuma HGB, nanti gimana ke anak segala macam. Itu benar-benar pertanyaan basic banget orang yang saat mau beli properti. Nah, terus belum lagi infrastruktur itu. Sebenarnya saya suka juga tuh waktu itu sempat baca tulisan cara membuat rumah itu terjangkau. Sebenarnya cara paling mudah itu bangun infrastrukturnya. Kalau infrastrukturnya udah jadi, di situ ada listrik, ada rumah sakit, ada sekolah, itu dengan sendirinya akan terbentuk pemukiman-pemukiman. Dan kalau itu makin banyak supply-nya, itu otomatis akan menggoyang harganya kan. Nah, saat si infrastruktur itu dibangun oleh swasta, akhirnya swasta yang nentuin harganya. Nah, disitulah jadi PR di kita nih, memang apa ya, agak mundur kena maju kena sih ini posisinya. Jadinya kalau mau nekan harga properti ya mungkin ini salah satu kreativitas dari menteri kita Pak Ara ini, kalau mau ngedorong 3 juta rumah mungkin salah satunya untuk ningkatin supply dengan harapan harganya bisa lebih dikendalikan karena untuk menekan kelangkaan si rumah ini kan. Jadi masyarakat lebih banyak pilihan rumah-rumahnya. Cuma ya itu tadi, kalau infrastrukturnya nggak ikutan dibangun mungkin akan agak mikir-mikir juga nih yang mau beli rumah. Kalau beli rumah di sana murah, tapi transportasi umumnya mesti ngegojek 50.000 ke stasiun terdekat, atau mau ke rumah sakit juga agak jauh. Itu kan juga jadi PR tuh. Oke.